teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Francisca Sonia Rikianto. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Aku adalah seorang personal finance enthusiast yang juga bikin series terkait personal finance, intip karir, dan juga lifestyle vlog ataupun review Sonia atas barang-barang yang berguna. Di kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan series pembahasan tentang P2P lending. Tapi kali ini aku akan bahas plus minus honest review yang aku rasakan setelah aku pakai 3 aplikasi peer-to-peer lending selama hampir 2 tahun ini. Jadi, review sekilas, saat ini itu aku pakai 3 aplikasi. Yang pertama ada Investri, itu yang paling banyak aku investasi di sana. Yang kedua itu ada Akseleran, dan yang ketiga itu ada Komunal. Untuk saat ini, itu aku sedang tidak dalam masa kontrak ataupun brand endorsement dengan salah satu ataupun semua brand di atas gitu. Video ini aku buat benar-benar pure sharing untuk teman-teman yang pengen belajar tentang investasi di peer-to-peer lending gitu. Dan teman-teman yang pengen lihat apa sih plus minus dari masing-masing platform investasi ini. Oke, kita masuk aja langsung ke yang pertama. Aplikasi investasi P2P lending yang aku pertama kali pakai itu sebenarnya adalah Investri. Teman-teman bisa cari aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store. Investri ini aku udah pakai hampir banget 2 tahun. Dan so far itu aku sudah mendanai hampir 400 pinjaman, teman-teman. Di dalam aplikasi Investri ini, dan baru 1 kali aja gagal bayar. 399-nya gitu, itu aman. Semuanya pembayarannya ya lancar, ada yang molor-molor dikit, ada yang macet-macet dikit, tapi at the end tetap kebayar. Nah, aplikasi Investri ini, kalau misalnya teman-teman mau pakai, itu teman-teman bisa pakai kode referral aku, itu O besar 0, lalu ZFR. Kodenya aku tulis di description box ya, buat teman-teman bisa klik linknya langsung juga. Nah, untuk aplikasi Investri ini, kelebihannya adalah, yang pertama, diawasi oleh OJK. Jadi aplikasi ini itu diawasi oleh OJK ya, jadi pasti aman lah ya. Yang kedua, menurut aku pribadi, secara user interface-nya itu enak banget dipakai. Jadi kayak kita nyaman aja sebagai user, karena benar-benar gampang banget dipahami. Mungkin di next video, next-nextnya aku akan bikinin tutorialnya kali ya buat teman-teman di sini yang pengen belajar tentang P2P lending juga. Nah, selanjutnya, pilihan pendanaannya itu termasuk banyak, teman-teman. Project-nya itu macam-macam, dan sering banget ada project baru, project baru, project baru. Jadi, pilihan pendanaannya itu banyak. Tapi memang juga cepat penuh sih, karena banyak banget gitu yang tertarik untuk mendanai di P2P lending. Karena return-nya yang menurut aku, bunganya yang besar tadi, dibandingkan dengan deposito, dibandingkan dengan reksadana, dibandingkan dengan obligasi, dan lain-lain. Selain itu, di aplikasi P2P lending ini juga ada asuransinya, walaupun asuransi atau insurance-nya ini beda-beda berapa persennya. Misalnya untuk yang A, dulu aku pernah kejadian satu gagal bayar itu dengan rating A, itu dulu dari Investri itu mengcover 90%-nya. Jadi misalnya aku investasi 2 juta, 1,8 jutanya itu akan kembali yang nanggung Investri gitu. Tapi 200 ribunya itu memang akan hilang gitu kan. Tapi ketutup sih sama return yang selama ini udah aku dapatkan. Selama 2 tahun ini aku udah dapat 33 juta, puji Tuhannya, dari Investri aja gitu. Lumayan banget kan returnnya. Nah, selain itu, kelebihan lainnya adalah kalau misalnya ada yang telat bayar nih, pendana borrower yang telat bayar, itu kita akan dapat email dari Investri. Jadi Investri ini paling rajin ngasih email ke aku kalau misalnya ada orang-orang yang telat bayar gitu. Telat bayarnya karena apa, terus progresnya saat ini Investri itu sudah menagih sebagaimana jauh gitu ke borrowernya tadi, dan kira-kira akan dibayarkan kapan gitu, atau kira-kira akan paylit nih gitu, dia rutin update ke kita. Nah, untuk kelemahannya dari aplikasi Investri ini sendiri, menurut aku nggak ada. Jujur aja menurut aku di Investri ini nggak ada kelemahannya, sampai aku benar-benar pakai itu paling banyak di sini gitu. Ini honest review aku ya. Nah, aplikasi yang kedua, buat perbandingan, itu aku juga lumayan sering pakai Akseleran. Nah, Akseleran ini, itu kalau misalnya teman-teman mau download aplikasinya, itu bisa download di Google Play Store ataupun di App Store juga ada. Nah, teman-teman juga bisa pakai kode referral aku. Ini kalau teman-teman mau dapat 100 ribu gratis buat teman-teman. Itu kalian bisa dapat 100 ribu dari pakai kode aku. Itu AKSL Francisca 465777. Nanti aku tulis di description box ya. AKSL Francisca 465777. Itu kalau misalnya teman-teman mau dapat
100.000 gratis untuk awal pendanaan teman-teman. Lumayan kan? Dapat modal 100.000 gitu dari Akseleran. Nah, untuk Akseleran ini menurut aku ya plus minusnya, sekarang aku akan review plus minusnya. Untuk positifnya itu dia ini diawasi oleh OJK. Lalu poin yang kedua, TKB, TKB-nya dia ini paling bagus di antara 3 aplikasi yang aku pakai. TKB itu kalau buat teman-teman yang tidak tahu adalah tingkat keberhasilan menjaga NPL. NPL itu adalah non-performing loan, alias utang yang gagal dibayarkan gitu. TKB-nya berapa sih kan teman-teman pasti penasaran. TKB-nya dia saat video ini dibuat itu di 99,45%. Tinggi banget kan teman-teman. Jadi istilahnya hampir semua pendanaan yang ada di Akseleran ini itu dia tidak gagal bayar gitu. Dia selalu tepat bayar. Nah, tapi negatifnya dari aplikasi Akseleran ini menurut aku ya susah banget dapat pendanaan di sini. Teman-teman harus download dan buktiin sendiri. Bener-bener sih susah banget. Karena menurut aku di sini sering banget full untuk pendanaan-pendanaannya, dan project-projectnya itu nggak sebanyak yang ada di Investri, di aplikasi yang pertama tadi. Jadi karena jumlahnya yang memang cuma sedikit, terus juga penuh terus gitu. Jadinya kayak ya jarang dapet sih jujur aja aku di Akseleran ini, walaupun sebenarnya aku mau investasi di sana. Terus juga negatifnya yang kedua adalah kalau Akseleran ini, itu dia bunganya itu menurut aku tidak sekompetitif Investri maupun komunal. Dia cuma kasih bunga itu di 12%, rata-rata kayak di 10, 11, 12%. Jadi tidak sebesar Investri yang bisa ngasih 16%, 20% gitu. Ataupun komunal yang juga segituan, 16, 17, 18%. Akseleran ini cuma ngasih sekitar 10, 11, dan 12%. Paling sering segitu gitu. Bisa beragam sih, cuma paling seringnya memang di segitu. Nah, tapi bagusnya lagi kalau si Akseleran ini, dia itu punya jaminan untuk perlindungan 99%. Jadi, seandainya terjadi gagal bayar, yang aku tahu itu Akseleran akan memberikan kita 99%-nya. Jadi, kita cuma rugi 1% aja istilahnya. Jadi, aman banget ya. Cuma memang secara return tidak sebagus Investri ataupun komunal. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu komunal. Jujur, pertama kali aku tahu aplikasi ini, itu dari endorsement. Jadi aku pernah dihubungi sama komunal, terus aku tuh ditawarin endorse gitu kan buat Instagram. Di Instagram aku Francisca Sonia, kalau teman-teman mau mampir. Nah, awalnya tuh aku juga nggak tahu ini aplikasi apaan gitu. Tapi setelah aku tanya, ini diawasi OJK nggak? Dia bilang diawasi OJK, jadi aman kan? Ya udah, aku akhirnya coba. Ketagihan dong teman-teman. Berawal dari endorse, jadi konsumennya sekarang aku jadi pemakainya, jadi lender di komunal untuk P2P lendingnya. Sekarang aku bikin video ini udah nggak di-endorse by the way. Tapi memang aku mau sharing aja ya plus minusnya. Nah, untuk aplikasi komunal ini teman-teman juga bisa download di Google Play Store ataupun di App Store. Untuk kode referral, kalau misalnya teman-teman mau dapat potongan 50.000 untuk pendanaan pertama, teman-teman bisa pakai kode referral aku S36NQH. S besar 36, N besar, Q besar, dan H besar. Nanti aku tulis juga di description box biar teman-teman lebih gampang. Untuk aplikasi komunal ini, kelebihannya adalah yang pertama, dia diawasi oleh OJK. Dan yang kedua, itu dia bunga pinjamannya menarik, menurut aku, mendekati 20%. Dan minimal investasinya, ini menurut aku paling kecil. Komunal ini tuh minimal investasi cuma 100.000 loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 100.000, teman-teman mau mulai investasi di P2P lending itu bisa di komunal. Kalau Investri ataupun Akseleran tadi itu minimal investasinya adalah 1 juta. Nah, terus, tapi negatifnya aplikasi komunal ini menurut aku secara user interface itu tidak seenak Investri dan juga Akseleran. Jujur aja ya, gitu. Kita kan kasihan review gitu. Tapi ya, dan juga yang kedua, kalau misalnya kita mau lihat data keuangan, di mana setiap pendanaan itu kan pasti perusahaan yang meminjam uang, itu pasti dia harus ngasih laporan keuangan. Untuk kita lihat data-data keuangannya ini, nggak bisa kita langsung view only, cuma lihat aja kayak di aplikasi Investri ataupun Akseleran. Kita harus download dulu. Dan menurut aku minusnya lagi adalah kalau di aplikasi komunal ini banyak pendanaan yang ratingnya itu B atau C. Jadi kurang banyak yang A sih jujur aja. Jadi kayak teman-teman harus hati-hati untuk memilihnya. Dan karena ini baru, jadi track recordnya mungkin nggak segamblang atau sejelas Investri gitu, yang aplikasi yang pertama yang aku bilang tadi, ataupun Akseleran. Jadi I think that's all untuk review tentang 3 aplikasi P2P lending yang saat ini aku pakai.
Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman ya, kira-kira mau investasi di aplikasi yang mana. Tapi kalau aku pribadi boleh saran, aku saranin ke teman-teman untuk investasi di 3 aplikasi itu gitu. Atau kalau bisa sebenarnya kalau ada aplikasi yang lain yang bagus juga sih, aku sih malah lebih prefer untuk nambah lagi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang di sini punya rekomendasi aplikasi investasi peer-to-peer lending yang aman dan juga udah diawasi oleh OJK, teman-teman boleh drop namanya di komen box ya. Nanti aku siapa tahu aku juga pengen cobain gitu kan. Karena aku aja jujur pengen nambah lagi teman-teman. Karena apa? Ketika kita udah di suatu titik tertentu, sering banget nih penuh nih 3 aplikasi ini pendanaan yang bagus-bagus. Aku tuh masih butuh tempat lain gitu loh untuk menyalurkan danaku, istilahnya seperti itu. Apalagi dengan posisi yang sekarang aku habis jual-jualin saham, terus kan ini bingung juga kan mau dialokasikan kemana. Nah, aku tuh sebenarnya butuh aplikasi lain untuk memberikan pendanaan juga gitu. Teman-teman bisa coba aja 3 aplikasi ini gitu. Jadi biar apa? Biar kalau yang misalnya Investri penuh, teman-teman bisa mendanai di Akseleran. Atau kalau Akseleran penuh, teman-teman bisa mendanai di Komunal. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi kayak teman-teman punya banyak opsi, banyak pilihan. Jadi bisa memilih pendanaan yang bagus gitu. Nggak usah kalau misalnya ada pendanaan yang ratingnya C, nggak usah diambil gitu. Yang selama ini aku lakukan sih seperti itu ya, biar aman, biar tidak pernah gagal bayar. Itu strategiku sih sebenarnya. Tentang rating-rating tadi kan ada rating di P2P lending itu A, B, atau C. Itu aku udah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek di video yang ini kalau misalnya teman-teman pengen lihat tentang rating-rating itu dan tips-tips untuk investasi P2P lending bagi pemula. I think that's all from me untuk saat ini. Thank you untuk teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau teman-teman masih pengen dapat update-update lagi tentang tips-tips mengatur keuangan ataupun investasi dari aku. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman ataupun keluarga kalian yang kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat buat teman-teman ataupun buat mereka. Thank you teman-teman udah nonton. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.